Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Putri Adeliani, NIM 501190272, kelas 2H, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini latar belakang saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membacakan hasil ujian akhir semester saya yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Soal yang pertama adalah dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahapan dasar, planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahap yang pertama adalah menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Maksud di tahap pertama ini adalah dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi dalam kelompok kerja. Jika tanpa ada rumusan yang jelas di dalam suatu organisasi, maka organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif atau tidak efisien. Tahap yang kedua adalah merumuskan keadaan. Maksudnya adalah pemahaman sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan itu adalah sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Nah, di tahap kedua ini memerlukan informasi keuangan dan juga data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam suatu organisasi. Tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Maksudnya adalah segala kekuatan dan kelemahan, bahkan segala kemudahan dan hambatan itu perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan atau yang menimbulkan masalah, walaupun sulit untuk dilakukan. Antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan, serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang. Nah, itu adalah bagian dari esensi dari proses perencanaan tersebut. Tahap yang keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Nah, di tahap terakhir ini adalah dalam proses perencanaan meliputi pencapaian tujuan, penilaian alternatif, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada di dalam suatu organisasi perencanaan. Selanjutnya saya akan membacakan soal yang kedua beserta jawabannya. Soalnya adalah ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Teori motivasi terdiri dari 9. Yang pertama adalah teori kebutuhan. Teori kebutuhan ini dikembangkan oleh Abraham Maslow, bahwa manusia mempunyai 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar dan istirahat. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dari berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima adalah akulturasi diri. Nah, arti akulturasi diri ini adalah tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat di dalam diri sendiri, sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Teori yang kedua adalah teori kebutuhan berprestasi. Dari McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan seseorang akan prestasinya. Dan juga menurut McClelland, karakteristik orang yang berprestasi tinggi itu ada 3 ciri umum. Yang pertama adalah sebuah preferensi
untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan yang moderat. Yang kedua adalah menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya mereka sendiri, bukan karena upaya orang lain. Yang ketiga adalah menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan orang yang berprestasi rendah. Teori yang ketiga adalah teori ERG. Teori ini dikembangkan oleh Alderfer, dikenal dengan akronim ERG. Nah, jadi akronim ERG ini dalam teori Alderfer ini merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E. E itu artinya eksistensi. Maksud eksistensi itu adalah kebutuhan akan eksistensi. Yang kedua adalah R, relativeness. Artinya adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. Dan yang ketiga adalah G, growth. Artinya kebutuhan akan pertumbuhan. Yang keempat adalah teori 2 faktor. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herbert. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model 2 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor motivasional dan yang kedua adalah faktor higieni atau pemeliharaan. Maksud dari faktor motivasional ini adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor higieni atau pemeliharaan itu adalah sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Teori yang kelima adalah teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Nah, artinya apabila seseorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi. Yang pertama adalah seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar ataupun mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Teori yang keenam adalah teori penetapan tujuan. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni yang pertama adalah tujuan-tujuan untuk mengarahkan perhatian, yang kedua adalah tujuan mengatur upaya, dan yang ketiga adalah tujuan meningkatkan presensi, dan yang keempat adalah tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Teori yang ketujuh adalah teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Nah, maksudnya adalah apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkannya. Teori yang ke-8 adalah teori penguat dan modifikasi perilaku. Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif. Perilakunya pun ditentukan oleh persepsi tersebut. Teori yang ke-9 adalah teori kaitan imbalan dengan prestasi. Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti
menggabung berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Dan tampaknya terdapat kesepakatan di kalangan para faktor bahwa model tersebut ialah apa yang tercakup dalam teori yang mengaitkan imbalan dengan prestasi seseorang per individu. Selanjutnya saya akan membacakan soal yang terakhir, yang ketiga. Soalnya adalah salah satu sektor terpuruk pada masa pandemi COVID-19 saat ini adalah ekonomi yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan saudara seorang pimpinan atau leader, manajer pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, saya akan menjawab. Andaikan saya menjadi seorang pimpinan di dalam suatu perusahaan dan perusahaan itu mengalami krisis, saya akan memberikan motivasi kepada pegawai-pegawai saya. Yang pertama adalah perusahaan harus mengurangi pengeluaran yang tidak dianggap terlalu penting di dalam suatu perusahaan, dan kita fokuskan untuk kepentingan produksi agar pemasukan bisa cepat didapatkan dan perusahaan tidak mengalami krisis yang terlalu lama. Yang kedua adalah mengajak karyawan-karyawan untuk melakukan kreasi dan inovasi untuk menciptakan peluang baru, meskipun usaha dalam perusahaan sedang menghadapi permasalahan krisis. Nah, jadi maksudnya apabila produk pertama yang diproduksi di suatu perusahaan itu gagal, maka kita bisa berkreasi untuk menciptakan produk yang baru sesuai dengan permintaan para konsumen. Yang ketiga adalah saya harus mengawasi jalannya usaha dan berjuang dengan para karyawan yang ada di dalam perusahaan. Dan juga jika saya menjadi seorang pemimpin suatu perusahaan, saya akan berusaha menjadi pimpinan yang dapat dipercaya oleh karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah mengakui kinerja karyawan yang sudah ditugaskan hendaknya dievaluasi secara seksama. Baiklah, itulah ketiga jawaban dari saya. Apabila terdapat kesalahan di dalam jawaban tersebut, mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.